Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Purnama Lestari, guru SDN Pintu 1, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan mewawancarai seputar pertanian. Di sini saya bersama narasumber kita yang bernama Bapak Yusuf Rohman Maulana SPD. Beliau adalah seorang guru dan sekaligus seorang petani. Nah, Bapak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh, Bapak? Siap, Bu. Boleh, Bu. Baik. Terima kasih. Nah, Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak memulai karir Bapak sebagai petani sayuran? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Rohman Maulana. Saya sekarang mengajar di SDN Pintu 1 bersama Bu Wina, dan kebetulan saya mengajar PJOK olahraga. Kalau berkaitan dengan pertanian, pertamanya saya memulai menjadi petani sebelum menjadi guru. Jadi ketika masih zaman sekolah, mulai dari SD saya udah mulai ikut ke kebun, ke lahan, SMP sampai SMA, tetapi mulai menjadi seorang petani itu memulai dari lahan sendiri, modal sendiri, itu mungkin di pas waktu masih kuliah semester 2. Kuliah ya. Ya. Awalnya itu saya mengawali menjadi seorang petani karena melihat dari orang tua, saudara, hampir semua itu petani. Jadi saya berkeinginan ingin meneruskan apa yang orang tua saya lakukan. Iya. Baik, Pak. Lalu Bapak bisa menjelaskan sayuran apa yang Bapak tanam dan mengapa Bapak memilihnya? Oke. Yang saya tanam, saya pribadi, mulai dari kentang, terus labu siam, sawi putih, kemudian kol. Karena kenapa saya memilih sayuran komoditas itu, karena yang pertama sangat cocok untuk ditanam di Pangalengan khususnya ya, Bu. Mulai dari kol, kentang. Jadi yang cocok di Pangalengan itu salah satunya mungkin yang tadi saya sebutkan. Iya, Pak. Jadi sayuran-sayuran banyak sekali ya, Pak, ya, tidak hanya satu jenis, Tidak satu jenis. Ya, banyak sekali. Nah, Bapak, apakah Bapak bisa menjelaskan bagaimana proses penanaman dan perawatan tanaman sayuran yang Bapak lakukan di lahan Bapak? Kalau untuk proses penanaman, mungkin yang pertamanya penyediaan benih unggulan, kemudian menyiapkan lahan yang baik gitu. Kemudian selain tadi memilih bibit, pengolahan lahan, kemudian memilih pupuk yang terbaik buat contoh buat kentang, berarti pupuknya salah satunya ada A, B, jadi udah dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Lalu untuk perawatannya bagaimana, Pak? Untuk perawatan biasanya yang pertama mulai dari tadi pengolahan lahan, terus penyemprotan, pemupukan, pengecoran, terus nanti kalau sudah udah mulai dari pertama menanam itu ada jenjang. Contoh untuk penyemprotan bisa dilakukan 3 hari sekali atau 5 kali sehari, itu disesuaikan dengan kondisi alam biasanya. Pak. Lalu Pak, bagaimana Bapak mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya untuk memastikan bahwa agar hasil panen itu baik? Untuk pengelolaan ya yang tadi saya sebutkan, mulai dari memilih bibit unggul, menyiapkan lahan yang sebaik mungkin, memberikan pupuk yang
yang dibutuhkan oleh tanaman sesuai apa tuh namanya dosis, itu sangat perlu. Sangat perlu untuk tanaman biar hasil panennya bagus. Iya, jadi faktor-faktor tersebut itu menentukan ya Pak ya agar hasil panen yang baik. Jadi tidak hanya satu faktor saja, tidak hanya memilih benih unggulan, tetapi faktor lain juga sangat menunjang untuk hasil panen yang baik. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menangani tantangan seperti itu? Kalau misalnya bertani itu apakah ada tantangannya? Kalau ada, bagaimana Bapak menangani tantangannya? Oke. Untuk tadi ya, pasti setiap tanaman, setiap penanaman, khususnya itu kentang, kol, kubis, labu siam, tomat, itu pasti ada kendala, mulai dari hama, contohnya ada lalat, ada ulat. Nah, kalau untuk menanganinya itu mungkin salah satunya bisa dengan cara penyemprotan, memberikan pupuk, memberikan pestisida. Mungkin itu salah satu untuk mengurangi atau mengurangi tantangan itu ya. Lalu Pak, bagaimana Bapak memutuskan kapan waktu yang tepat untuk menanam dan panen sayuran Bapak? Oke, kalau untuk menentukan kapan waktunya menanam, kapan waktunya panen, itu bisa dilihat. Contoh nih, kita kalau di awal musim hujan itu bisa mulai kita menanam. Itu ada plus minusnya Bu. Plus minusnya, kalau bagusnya musim di penghujung musim hujan, yang pertama kita tidak nyebor. Kalau di sini tuh ya nyebor lahan kan, karena tanaman itu sangat membutuhkan air. Itu mengurangi biaya produksi biasanya. Tetapi kalau di awal musim panas itu juga bagus, tetapi dengan catatan kita harus memiliki air yang cukup buat mengairi lahan kita. Karena biasanya kalau saya pribadi, kalau untuk awal musim hujan, biasanya plusnya tidak nyebor, tetapi minusnya itu biasanya akan lebih banyak mengeluarkan di pestisida, di penyemprotan. Ya, yang biasanya kalau musim panas contohnya, penyemprotan bisa 1 minggu. Nah, kalau di musim hujan itu bisa 1 hari, itu setiap hari bisa nyemprot. Jadi gitu Bu, ada plus minusnya. Terus untuk menentukan panen, biasanya untuk kentang biasa 4 bulan itu udah bisa dipanen. Kemudian untuk sawi putih bisa 70 hari, kadang bisa 90 hari. Biasanya untuk kol, sawi putih biasanya di antara rate itu Bu, antara 3 bulanan lah kalau ini. Iya Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak apa yang menjadi kunci kesuksesan dalam pertanian sayuran itu? Kunci kesuksesan dalam pertanian sayuran, mungkin yang pertama nih, kita yang tadi saya sempat bilang, memiliki benih unggulan, kemudian lahan yang bagus. Kemudian, nah ini yang faktor pentingnya di masa panen, kita itu harus memiliki pasar sendiri. Dan biasanya kan kalau sekarang itu saya masih kalau udah panen biasa ngejualnya ke tengkulak. Nah, biasanya kalau bisa disebutkan udah menjadi petani sukses, mulai dari punya benih unggulan sendiri, kemudian pengelolaan lahan sendiri,
sampai nanti penjualannya juga itu harus udah punya pasar sendiri. Jadi mulai dari kalau istilahnya dari hulu ke hilir itu jadi fleksibel gitu Bu. Jadi menurut saya kalau udah menjadi petani sukses, bisa disebutkan petani sukses ketika mempunyai benih sendiri, lahan sendiri, pengelolaan sendiri, dan kemudian penjualannya juga sendiri. Jadi itu sangat bagus ya Pak ya. Jadi betul sekali ya, untuk menjadi sukses itu tadi yang Bapak sebutkan. Bapak, bagaimana Bapak menjaga keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan pertanian Bapak? untuk menjaga lingkungan ya, khususnya lingkungan, mungkin cita-cita saya dari dulu ingin mengurangi bahan kimia untuk lahan, tetapi khususnya di Pangalengan itu biasa petani itu masih menggunakan bahan kimia, ya contohnya pestisida, karena mungkin belum adanya bahan alam yang belum ada yang menyediakan. Nah, jadi keinginan saya untuk kedepannya untuk khususnya menjaga lingkungan ya Bu, biar lingkungan kita tetap bagus, tetap baik, terjaga lingkungannya. Jadi saya ingin mengurangi zat kimia terhadap lahan saya sendiri. Iya Pak, bagus sekali ya. Jadi untuk menjaga lingkungan itu Bapak berharap ya agar mengurangi bahan kimia. Nah Bapak, pertanyaan terakhir, apa harapan atau rencana Bapak untuk masa depan pertanian sayuran Bapak? Untuk harapan saya mungkin yang tadi saya sudah bilang, mungkin yang pertama memiliki benih, dan sampai sekarang lagi proses juga memiliki lahan mulai dari greenhouse-nya sendiri, benih kentang sendiri yang unggul. Kemudian harapan saya buat pertanian saya sendiri memiliki pasar sendiri yang ingin sangat saya harapkan. Dan kemudian yang terkhususnya untuk petani-petani, harapan saya lebih makmur, lebih sejahtera, lebih diperlihatkan lagi oleh pemerintah, karena kita sangat butuh dukungan pemerintah, mulai dari pupuk. Sekarang mulai dari pupuk Bu, terus khususnya pupuk itu sekarang harganya sangat tidak sesuai dengan produksi sayuran khususnya dari petani Pangalengan. Sekarang mulai dari tomat murah, tapi kan pestisidanya sangat mahal. Jadi tidak ada keseimbangan, mulai dari pembelian sama penjualan itu tidak sesuai. Jadi kebanyakan petani Pangalengan sekarang lagi dilanda ketimpangan Bu, karena pupuk mahal, pengelolaan lahan mahal, biaya produksi mahal, tapi pemasukan pas ngejual murah. Jadi harapan saya agar ada dari pemerintah solusi yang bagus, yang baik buat petani-petani Indonesia. Iya, terima kasih Bapak atas jawaban Bapak yang sangat hebat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan mudah-mudahan petani khususnya di Indonesia dan di Pangalengan itu lebih sejahtera, lebih makmur, dan pemerintah juga diharapkan memperhatikan kesejahteraan petani. Mudah-mudahan petani Indonesia lebih sukses, lebih sejahtera, lebih makmur. Mungkin sekian wawancara yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.